Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Pembelajaran kali ini bersama Bu Nia. Kita hari ini akan belajar tema 3 pembelajaran IPA tentang rangkaian listrik. Mari kita belajar bersama. Apakah di rumahmu ada lampu? Di mana dan kapan saja kamu menemukan penggunaan lampu? Nah, untuk itu kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi berdasarkan alirannya dan berdasarkan pemasangannya. Berdasarkan alirannya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa itu rangkaian terbuka dan tertutup? Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang terputus atau tidak tersambung, yang menyebabkan listrik tidak mengalir. Sedangkan aliran rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang tersambung, sehingga listrik dapat mengalir dan lampu dapat menyala. Nah, selanjutnya kita belajar berdasarkan pemasangannya. Ada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Ada yang pertama yaitu rangkaian seri. Ciri-cirinya yaitu disusun secara berurutan. Dan yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Jadi disusun lurus ya, berurutan. Nah, rangkaian seri ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kabel yang digunakan sedikit, biayanya murah, dan baterainya hemat. Kekurangannya yaitu jika salah satu lampu padam atau mati, yang lain ikut mati karena susunannya berurutan. Lalu kekurangannya juga lampunya itu redup atau tidak terang. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu diantaranya ada senter dan lampu hias. Yang selanjutnya ada rangkaian paralel. Ciri-cirinya yaitu rangkaian listrik disusun secara bercabang. Nah, arus listrik ini mengalir melalui 2 cabang atau lebih. Nah, rangkaian paralel mempunyai kelebihan yaitu yang pertama, jika salah satu lampu padam atau mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Dan yang kedua, nyala lampu itu terang ya, tidak seperti rangkaian seri. Kekurangannya yaitu 1, membutuhkan kabel yang lebih banyak, lalu biayanya lebih mahal dan baterainya boros. Karena lampunya tadi terang, maka boros. Nah, berikut adalah contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Yang selanjutnya berdasarkan pemasangan ada yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Rangkaian listrik ini yaitu penggabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian ini sering digunakan pada rangkaian listrik di rumah, sekolah, dan kantor. Selanjutnya ada komponen-komponen listrik dan fungsinya, yaitu yang pertama ada saklar, berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik. Ada baterai juga yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Komponen listrik selanjutnya yaitu ada kabel yang berfungsi sebagai konduktor atau pengantar listrik. Yang terakhir ada lampu yang berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah perusahaan yang mengurus bidang kelistrikan di negara Indonesia.
Lalu, kenapa bisa terjadi mati lampu ya? Faktor yang mempengaruhi gangguan listrik dibagi menjadi dua. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Faktor dari dalam itu meliputi error atau rusaknya peralatan yang terpasang pada jaringan listrik. Lalu faktor dari luar itu seperti gangguan alam, contohnya petir, bencana alam, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Contoh lain juga ada seperti hewan yang mengganggu saluran listrik dan menyebabkan saluran listriknya terputus. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, macam-macam rangkaian listrik, dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus belajar dan mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran dengan Bunia hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.